Tidak ada yang lebih merusak pikiran seorang pria daripada duduk dan mengeluh, menangisi masalahmu di hadapan seseorang yang bahkan tidak mengungkapkan masalah pribadinya. Mereka duduk di sana, bertingkah seolah-olah mereka makhluk superior, tanpa konflik, tanpa utang, tanpa tanggung jawab nyata. Sementara kamu, mencari simpati dari seseorang yang mungkin punya gelar universitas tapi tidak pernah melewati apa yang kamu hadapi. Mengeluh di hadapan orang lain melemahkan kemampuanmu untuk mengendalikan hidupmu. Kamu menidurkan pedangmu sendiri, padahal pedang itulah yang akan memotong musuh-musuhmu. Inilah intinya, kamu menyangkal kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Allah menempatkan tantangan di depanmu untuk menguji dirimu, agar kamu belajar menghadapinya dan keluar lebih kuat. Setiap kesulitan adalah latihan untuk mengubahmu menjadi versi diri yang lebih tangguh dan kuat. Namun, banyak orang berlari untuk menangis di depan orang lain karena sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Terapis psikologis tidak bisa mengubah masa lalu. Mereka bukan di sana untuk membuatmu merasa lebih baik, tapi untuk membenarkan reaksi emosimu. Emosi sejati yang harus muncul di tengah kesulitan adalah amarah. Amarah adalah kekuatan paling dahsyat di bumi. Seseorang bisa menyakiti keluargamu, dan kamu bisa merasa sedih, atau menyalahkan amarahmu. Kesedihan membuatmu tetap duduk menunggu simpati, sedangkan amarah mendorongmu untuk bertindak. Kesedihan untuk ruang terapi, amarah untuk dunia nyata. Amarah itu berbahaya hanya ketika di luar kendali. Tapi ketika kamu mengarahkannya, ketika kamu memfokuskannya, amarah menjadi salah satu kekuatan terkuat yang bisa digunakan seorang pria. Seperti bendungan yang menahan air untuk menghasilkan energi bagi seluruh kota, amarahmu harus diarahkan pada hal-hal yang benar-benar penting. Apakah kamu miskin? Marahlah, tapi jangan marah pada dunia. Marahlah pada dirimu sendiri karena kamu masih berada dalam keadaan itu. Apakah pasanganmu meninggalkanmu? Jangan buang waktumu mengutuknya. Marahlah pada dirimu sendiri karena kamu belum menjadi pria yang tak tergantikan. Amarah yang diarahkan bukanlah kehancuran tanpa makna, melainkan energi murni yang memaksa kamu untuk bangkit dan bertindak. Inilah perbedaan antara mereka yang terjebak dalam keluhan dan mereka yang menyerbu maju. Amarah bukan kelemahan, melainkan bahan bakar yang mengubah rasa sakitmu menjadi kekuatan. Kebanyakan orang membicarakan kecemasan seolah itu kutukan. Padahal tidak. Kecemasan hanyalah tanda bahwa jiwamu tidak tenang karena tahu kamu belum berada di tempat yang seharusnya. Punya kecemasan? Bagus. Gunakan itu. Jangan jadikan itu alasan untuk duduk menonton serial sambil makan makanan sampah. Jadikan kecemasan itu api yang membakar kenyamananmu hingga kamu bangkit dan bergerak. Biarkan kecemasanmu bukan karena hal-hal sepele, tapi karena kamu belum mencapai kekayaan, tubuh kuat, dan rasa hormat yang kamu inginkan. Biarkan kecemasan itu menghalangimu tidur sampai kamu maju dalam pekerjaanmu, berlatih dengan keras, dan mendorong hidupmu ke atas. Depresi? Jadikan itu pengingat bahwa kamu belum membuka pintu kemenanganmu. Tidak ada depresi yang bertahan ketika kamu sehat, memiliki sumber daya, dan dikelilingi oleh kesuksesan serta tujuan. Obsesi? Hebat. Jadikan obsesimu alat untuk merapikan hidupmu, menegakkan rutinitasmu, dan membangun masa depanmu. Pria hebat sepanjang sejarah tidak menyingkirkan obsesinya. Mereka mengubahnya menjadi mesin penggerak kekuatan mereka. Aku pun punya kecemasan. Aku punya musuh, punya masalah, punya tanggung jawab besar. Tapi alih-alih lari, aku menjadikannya bahan bakar. Aku bangun pagi dengan kekuatan di dadaku, mengubahnya menjadi tindakan. Aku tidak lari dari setanku, melainkan menjadikan mereka tentara yang berjalan dalam pelayananku. Dia bekerja untukku. Kamu telah merusak pedangmu, jadi kamu tidak punya alat untuk menghadapi iblismu sendiri. Kamu duduk di terapi, menangis seperti anak kecil, sementara aku mengambil iblis-iblisku dan mengubahnya menjadi pasukanku. Ketika kecemasan muncul, aku tidak bersembunyi. Aku menghunus pedangku dan berkata kepadanya, "Sekarang kamu bekerja untukku." Depresi? Itu milikku. Obsessive Compulsive Disorder, OCD? Itu juga milikku. Semua monster ini tunduk pada perintahku. Aku adalah pemimpin, mereka adalah pasukanku. Ini adalah perbedaan antara aku dan kamu. Kamu duduk mengeluh, aku mengubah kekuranganku menjadi senjata. Itu adalah alatku dalam perang melawan kemalasan dan kelemahan. Para terapis ingin meyakinkanmu untuk menghilangkan kecemasanmu, hidup tanpa konflik, seolah dunia ini sempurna. Tapi tidak. Dunia ini penuh kekacauan, perang yang terus-menerus,
dan hanya mereka yang menguasai kegelapannya sendiri yang bisa bertahan. Pasukanku terbuat dari monster, karena hanya monster yang bisa menghadapi monster lain. Setiap kekurangan, setiap luka, setiap hal yang mereka katakan salah padaku, aku ubah menjadi kekuatan. Apakah kamu pikir aku keluar dari jebakan, penjara, dan musuh karena keberuntungan? Tidak. Aku berhasil karena iblisku sendiri berbaris di bawah benderaku. Ketika aku tidak bisa tidur, aku tidak berbaring di tempat tidur menangis seperti anak kecil. Aku bangkit. Aku berlatih, bekerja, membaca, mempelajari apapun yang kubutuhkan untuk menang. Kecemasan, depresi, insomnia, semuanya aku ubah menjadi bahan bakar. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Bukan ibumu, bukan teman-temanmu, bahkan bukan alam semesta. Cerita sedihmu tidak penting bagi siapapun. Itu hanyalah alasan yang sama yang diulang oleh jutaan orang gagal sebelum kamu. Apakah kamu masih menunggu motivasi? Apakah kamu berpikir harus merasa nyaman dulu untuk bergerak? Salah. Disiplin berarti bangkit ketika tubuhmu berteriak untuk tetap tinggal. Berlatih meski lelah, kedinginan, hancur. Melakukan apa yang harus dilakukan bahkan tanpa keinginan. Setiap kali kamu memilih bertindak daripada mengeluh, kamu menjadi lebih kuat, lebih berbahaya. Dan setiap kali kamu menyerah, kamu memberikan kemenangan pada mediocrity. Dunia tidak menghargai niatmu, dan tidak peduli dengan kesedihanmu. Dunia hanya mencatat hasil. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin menjadi pria patah lain yang membenarkan kegagalannya di sesi terapi, atau pria yang membangun kerajaan dari luka-lukanya? Kamu melemahkan pedangmu karena takut terluka. Tapi pedang itu, amarahmu, kecemasanmu, frustrasimu, adalah satu-satunya senjatamu dalam perang ini. Ini bukan penyakit yang perlu diobati dengan pil atau kata-kata manis. Ini adalah bahan bakar nuklir. Jika kamu cukup pria untuk mengarahkan energi ini ke jalur yang produktif, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Tapi jika kamu biarkan berubah menjadi rasa kasihan pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi abu. Dan tak seorang pun peduli. Ingat ini saat berikutnya kamu berpikir untuk melewatkan latihan. Ingat ini saat kamu lebih memilih menonton Netflix daripada mengerjakan proyekmu. Lawanmu, pria yang menginginkan apa yang kamu inginkan, tidak berhenti hanya karena sedih. Dia memanfaatkan rasa sakitnya dan membangunnya. Tidak ada liburan dalam perang ini. Kamu maju atau mundur. Dan sementara kamu mencari inspirasi, dia menaklukkan tanah. Karena dia memahami satu kebenaran yang penting, disiplin adalah satu-satunya mata uang yang diterima oleh kesuksesan. Dan itu dibayar dengan keringat dan pengorbanan, bukan dengan perasaan. Kesalahanmu adalah menunggu sampai merasa nyaman untuk bertindak. Kenyamanan tidak akan membawamu ke kejayaan. Kejayaan dibangun pada hari-hari ketika kamu tidak ingin melakukan apapun, tapi tetap bangkit dan bertindak. Batu demi batu, dengan adukan pengorbanan. Tidak ada yang mencatat kelelahanmu. Tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Satu-satunya orang yang tahu adalah orang yang kamu lihat di cermin. Kamu akan menjadi seorang prajurit atau kegagalan baru. Dan itu satu-satunya pendapat yang seharusnya membuatmu takut. Saat aku masih muda di Luton, aku tidak memiliki apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada rasa hormat, tidak ada wanita. Amarahku adalah udara yang kuhirup. Dan aku menggunakan amarah itu seperti api yang mengangkatku. Apa yang mereka lakukan yang tidak kulakukan? Jawabannya sederhana. Mereka bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih disiplin. Alih-alih menangis tentang ketidakadilan hidup seperti anak kecil, aku menggunakan amarahku. Aku tidak mampu membayar keanggotaan gym yang layak, jadi aku berlatih sampai muntah di taman di bawah hujan dingin. Aku bangun sebelum matahari terbit dan berlari sampai paru-paruku terbakar. Saat mereka masih tidur, aku menjadi berbahaya. Setiap latihan berat, setiap pukulan di wajahku, adalah simpanan di ban ketangguhan. Amarahku bukan ledakan buta, tapi sinar laser yang terfokus pada satu tujuan, menjadi begitu menonjol sehingga tidak bisa diabaikan. Itu adalah bahan bakarku untuk berlatih 6 jam non-stop, dan mempelajari lawanku sampai jam 3 pagi, alih-alih bergadang tanpa tujuan. Dengan amarah itu, aku membangun mesin perang yang tak bisa dihentikan. Kamu, sebaliknya, menyia-nyiakan amarahmu di debat online, macet di jalan, atau memaki politisi yang bahkan tidak tahu kamu ada. Dan itulah tepatnya yang diinginkan sistem, membuatmu menjadi reaktor nuklir yang meledak sia-sia, tanpa efek nyata.
Mereka menguras emosimu agar kamu tidak mengarahkan amarahmu ke musuh sejati, dirimu sendiri. Saat kamu marah karena miskin, jangan buka Twitter. Buka spreadsheet dan mulai rencanakan proyekmu. Saat kamu frustrasi dengan tubuhmu yang lemah, jangan mengeluh di depan cermin. Pakai sepatu dan berlari sampai paru-parumu meledak. Ubah setiap butir frustrasi menjadi tindakan nyata dan produktif. Amarah yang kamu rasakan bukanlah kelemahan, tapi alarm dari sistem jiwamu yang memberitahu bahwa kamu belum memberikan yang terbaik. Itu adalah hadiah, panggilan untuk bertindak. Disiplinmu harus menjadi agamamu. Rutinitas harianmu adalah kitab sucimu. Makananmu, latihanmu, jam kerjamu yang fokus, bukan saran, tapi perintah yang tidak bisa dilanggar. Mengkhianati aturan ini berarti mengkhianati dirimu sendiri. Tidak ada yang peduli jika kamu lelah atau kurang tidur. Tagihan akan datang, pesaingmu akan terus maju, dan tubuhmu akan menua hari demi hari. Dunia tidak peduli dengan alasanmu. Di hadapanmu ada dua pilihan. Tetap tenggelam dalam perasaanmu, mengeluh bersama para pecundang lainnya dan menunggu seseorang menyelamatkanmu. Atau bangkit, tatap alam semesta di matanya dan katakan, perasaanku tidak penting, aku akan melakukan pekerjaan ini. Lalu ulangi itu setiap hari sampai hidupmu menjadi bukti kehendakmu, bukan pantulan suasana hatimu. Apakah kamu menunggu perasaan sempurna? Itu tidak akan datang. Apakah kamu pikir suatu hari akan terbangun dan disinari cahaya surgawi yang menginspirasimu menaklukkan dunia? Hidup bukan film. Sementara kamu menunggu ilusi itu, pesaingmu sudah membangun stasiunnya sendiri. Ingat, yang paling tidak peduli dengan perasaanmu adalah wanita bernilai tinggi. Wanita tidak menghormati pria yang menjadi budak emosinya. Bukan karena mereka jahat atau dangkal, tapi karena biologi. Itu naluri yang tertanam dalam gen mereka selama ribuan tahun. Mencari kekuatan, kestabilan, pria yang menjadi batu di tengah badai, bukan gelombang yang tersesat. Jika kamu tidak bisa mengendalikan dorongan paling sederhana, pergi ke gym, mengatur makananmu, membangun masa depanmu, wanita akan melihatmu apa adanya. Pasangan genetik yang buruk, beban tanpa nilai. Kebutuhanmu akan tepuk tangan membuatmu menjijikan bagi wanita sejati. Aku ingat saat berada di sebuah klub di Dubai, melihat seorang pria mencoba mengesankan seorang wanita yang jauh lebih tinggi levelnya. Dia tertawa keras pada leluconnya yang bodoh, menoleh ke segala arah mencari pandangan orang lain. Wanita itu mengamatinya, bukan dengan kagum, tapi dengan dingin, seperti seseorang melihat serangga sebelum dihancurkan. Aku merasakan kelemahannya, kekosongan di dalam dirinya, dan ketergantungannya yang sakit pada penerimaan orang lain. Pria itu adalah dirimu, setiap kali kamu hidup menunggu tepuk tangan orang lain. Sementara raja sejati adalah pria yang duduk diam di sudut, yakin akan nilainya sampai-sampai dia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Pahami dengan jelas, ini bukan soal mendapatkan wanita. Itu adalah pola pikir pecundang. Menghormati wanita berkualitas dan ketertarikan mereka bukan hadiah, tapi konsekuensi alami dari nilai dirimu sebagai pria. Itu adalah gema dari disiplinmu, kekuatanmu, dan karaktermu. Kamu tidak bisa menipu sistem ini. Kamu bisa membeli botol mewah, tapi tidak bisa membeli tulang belakang. Kamu bisa menyewa mobil mewah, tapi tidak bisa menyewa pikiran disiplin yang dibangun melalui kerja keras setiap hari. Tugasmu bukan mengejar wanita. Tugasmu adalah menghadapi kelemahanmu, membunuhnya, dan membangun dirimu kembali sampai menjadi pria yang kuat, kompeten, disiplin, hingga kehadiranmu saja sudah cukup untuk berbicara tentang dirimu. Saat kamu berhenti mencari tepuk tangan, kamu akan mulai mendapatkannya. Kamu harus menjadi hakim terkeras untuk dirimu sendiri. Kritik diri yang keras, bukan belas kasih pada diri sendiri, itulah yang membangun pria sejati. Lihat dirimu setiap pagi di cermin dan rasakan jijik pada setiap jejak kemalasan atau kelemahan dari hari sebelumnya. Kekerasan inilah yang membentuk kebesaranmu. Kamu harus menatap cermin setiap pagi dan merasakan jijik yang sebenarnya terhadap setiap jejak kemalasan atau kelemahan dari hari sebelumnya. Tapi rasa jijik ini bukan untuk menghukummu, melainkan api yang membakar semangatmu. Gunakan seperti pandai besi menggunakan api. Bukan untuk membakar dirimu, tapi untuk memurnikan dan membentuk baja. Jangan arahkan amarahmu keluar dengan mengeluh. Arahkan ke dalam, tuntut lebih dari dirimu sendiri. Kemampuan yang tidak digunakan tidak berarti apa-apa. Itu seperti $1 juta terkubur di taman sementara kamu kelaparan di rumahmu sendiri. Tanpa nilai. Yang dihitung hanyalah tindakan. Yang dihitung adalah apa yang kamu bangun. Dan batu pertama dalam setiap kerajaan
dalam setiap warisan, namanya disiplin. Disiplin adalah melakukan apa yang kamu tahu harus dilakukan, terutama ketika seluruh tubuhmu berteriak untuk melakukan sebaliknya. Kamu mungkin mengira disiplin itu perasaan indah, keadaan semangat yang abadi. Bohong. Itu alasan para lemah. Disiplin adalah perang. Perang melawan otak primitifmu yang mengejar kenyamanan dan melarikan diri dari rasa sakit. Dan jika kamu menyerah, kamu kalah. Aku ingat suatu musim dingin di Luton. Gelap pekat sejak jam 4 sore, dingin lembab meresap ke tulang. Aku hancur. Sendi-sendi rusak, kepalaku terasa nyeri, seluruh tubuhku berteriak. Kasur adalah satu-satunya tempat hangat. Tubuhku meminta istirahat, pikiranku memohon untuk berhenti. Tapi aku memikirkan lawanku, yang berikutnya. Orang Rusia, Belanda, tak masalah. Petarung. Dia tidak lelah. Dia tidak bernegosiasi dengan emosinya. Sementara aku ragu di bawah selimut, dia berada di game yang dingin, memukul karung tinju, menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih garang. Dia membangun dirinya untuk menjadi pria yang akan menghancurkanku. Bayangan lawan itu, dia berlatih di gym sambil tersenyum karena tahu aku mungkin akan menyerah. Itu lebih kejam daripada rasa sakit fisik apapun. Dan itulah yang membuatku bangkit. Aku tidak bangkit karena semangat, aku hancur, tapi karena amarah dan kewajiban. Aku mengenakan sepatu dan berlari di jalan-jalan gelap dan beku di Luton. Tidak ada yang melihatku, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada medali menungguku. Seluruh dunia tertidur, tak peduli dengan perang kecilku di dalam. Aku sampai di gym, dingin, aroma keringat lama memenuhi udara, dan aku berlatih. Aku bertarung melawan pria yang lebih besar, yang memukulku tanpa ampun. Tapi setiap pukulan yang kuterima, setiap ronde tambahan yang kulalui, menjadi pengingat keras. Lawanku pada hari pertarungan tidak peduli apakah aku lelah. Wasit tidak peduli. Hakim tidak peduli. Tidak ada yang peduli. Kamu harus bertahan, atau hancur. Itu saja. Setiap latihan yang menyakitkan, setiap ronde di bawah hujan, adalah sebuah investasi. Aku membeli kekerasan. Aku menempa pikiran yang tak bisa dihancurkan oleh emosi. Kamu tidak memiliki roda itu. Kamu pikir tidak ada lawan nyata yang akan menghancurkan wajahmu. Tapi kamu punya lawan. Lawanmu adalah versi dirimu di hari esok. Dia adalah kemiskinan. Dia adalah kelesuan. Dan dia mengalahkanmu sekarang, karena kamu bahkan tidak datang untuk bertarung. Wanita tidak akan menghormati pria yang tenggelam dalam emosinya. Mereka menghormati pria yang, meski badai merobeknya dari dalam, tetap menjadi kapten yang mengarahkan kapal ke pelabuhan. Mereka menghormati pria yang kata-katanya adalah hukum, bukan sekadar saran yang ditentukan oleh mood. Jika kamu mengatakan padanya bahwa kamu akan melakukan sesuatu, lalu tidak melakukannya karena tidak mood, kamu mengirimkan pesan primitif yang jelas. Bahwa kamu tidak dapat dipercaya. Bahwa saat tekanan benar-benar meningkat, kamu akan patah. Dan dia akan meninggalkanmu. Dan dia benar. Karena kamu tidak pantas mendapatkan kesetiaannya jika kamu tidak setia pada kata-katamu sendiri terlebih dahulu. Disiplin adalah ekspresi tertinggi dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Ini memberitahu pikiranmu, aku tahu kamu tidak ingin, tapi aku tidak peduli apa yang kamu inginkan. Kamu bekerja untukku. Saat kamu memenangkan pertempuran internal ini hari demi hari, kamu mulai membangun inti baja. Dunia, wanita, peluang, semua mulai berputar mengelilingi inti ini. Kamu menjadi pusat daya tarik. Tapi pertama-tama, kamu harus melewati api yang menyiksa ini, dan tidak ada yang akan menolongmu. Tidak seorang pun. Kamu mengeluh tentang kesedihanmu, mencari sebabnya, menganalisisnya, mendiskusikannya dengan orang lain yang tidak berguna, seolah diagnosis itu adalah obat. Apakah kamu sedih? Baiklah. Lalu apa? Apakah kamu menunggu medali? Apakah kamu berharap dunia berhenti untuk memelukmu? Kesedihanmu tidak relevan dengan hasil akhir. Kecuali jika kamu mengubahnya menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesinnya. Apakah kamu sedih karena tidak punya uang? Bagus, memang seharusnya begitu. Kesedihan dalam kasus ini adalah tanda penyakit yang disebut kegagalan finansial, yaitu respons yang benar dari sistem sarafmu terhadap situasi buruk. Kamu tidak sedih karena uang itu sendiri, tapi karena kamu tahu kamu gagal. Karena pada tingkat yang dalam dan naluriah,
Kamu mengerti bahwa ketidakmampuanmu menghasilkan sumber daya sebagai seorang pria adalah penilaian atas ketidakbergunaan. Itu adalah kegagalan pada salah satu perintah dasar hidupmu. Masyarakat modern akan memberitahumu bahwa itu baik-baik saja, bahwa uang tidak membeli kebahagiaan. Omong kosong. Omong kosong itu dibuat untuk menjaga orang miskin, tetap miskin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ketika kamu memiliki kemampuan untuk membebaskan ibumu dari pekerjaan yang dia benci, memastikan anak-anakmu mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan terbaik, terbang kemanapun di dunia sesuka hatimu tanpa memikirkan harganya. Percayalah, kesedihan menjadi sangat sulit dicapai. Uang tidak membeli kebahagiaan, tapi uang membeli kebebasan. Dan kebebasan adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan bagi pria yang bernilai. Kurangnya uang membuatmu terikat pada pekerjaan yang kamu benci, di tempat yang tidak kamu sukai, dengan pilihan hidup yang merendahkan potensimu. Tentu saja, kamu merasa sedih, kamu adalah tahanan. Tapi apa yang kamu lakukan dengan kesedihan itu? Kamu menggunakannya sebagai alasan. Aku tidak bisa fokus karena sedih. Aku tidak bisa pergi ke gym karena depresi. Kamu menutupi dirimu seolah-olah itu selimut, dan menggunakannya sebagai dalih untuk tidak bertindak. Sementara itu, kesedihanmu, kesedihan sejati yang menggerogoti, bukanlah penyebabnya, tapi hasilnya. Kamu hanya menjadi penonton dalam hidupmu sendiri, hantu yang melayang melalui hari-hari. Saldo rekening bankmu hanya mencerminkan kondisi batin ini. Tidak ada pengaruh, tidak ada hasil. Solusinya bukan membicarakan kesedihanmu. Solusinya adalah bekerja dengan kekerasan dan tujuan, sampai tidak ada waktu untuk bersedih. Marah jauh lebih berguna. Marah memaksa kamu bergerak. Kamu harus mengubah belas kasihan diri yang lemah itu menjadi kemarahan yang dingin dan terarah. Marahlah pada dirimu sendiri. Rasakan jijik sepenuhnya terhadap pria yang membiarkan dirinya berada dalam keadaan ini. Gunakan kemarahan ini untuk bangun sejam lebih awal. Gunakan untuk melakukan panggilan penjualan lain, atau membaca buku bisnis daripada menggulir ponsel. Saat aku memulai, aku dalam kehancuran total. Aku ingat duduk di apartemenku di Luton, kedinginan karena tidak bisa menyalakan pemanas dengan baik, dan merasakan kekosongan di perut, campuran antara malu dan frustrasi. Tapi aku tidak tinggal di sana. Aku berkata pada diriku sendiri, baiklah, keadaan ini sangat buruk. Kenapa? Karena aku tidak punya uang. Bagaimana kamu mendapatkan uang? Dengan membangun sesuatu yang bernilai. Apa yang aku tahu harus kulakukan? Saat itu, tinju. Lalu datang internet. Setiap kali aku merasa terpuruk, daripada tenggelam, aku melihatnya sebagai konfirmasi. Kamu merasa begini karena kamu masih di apartemen ini. Satu-satunya jalan keluar adalah bekerja sekarang. Dan aku bekerja. Menelepon klien, membangun website, belajar keterampilan baru sampai mataku perih. Bukan karena aku merasa terinspirasi, tapi karena aku membenci keadaanku lebih dari membenci kerja keras yang diperlukan untuk mengubahnya. Berhentilah memperlakukan perasaanmu seolah-olah mereka seorang peramal. Perasaanmu adalah musuh kemajuan. Mereka adalah program dalam matriks yang dirancang untuk membuatmu terjebak dalam lingkaran setan. Abaikan mereka. Bekerjalah berdasarkan rencana, jadwal, dan kewajibanmu sebagai seorang pria. Lakukan pekerjaanmu dengan efisiensi dan ketegasan yang membuatnya mustahil bagimu untuk menyerah pada belas kasihan diri. Kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu melalui pencapaian dan kemenangan. Tidak ada cara lain. Tidak pernah ada. Kesedihan karena kondisi finansialmu adalah kemewahan yang kamu izinkan karena kamu lemah. Kamu pikir kamu pria pertama dalam sejarah yang hidup dalam kemiskinan dan merasa buruk tentang itu? Kamu tidak istimewa. Rasa sakitmu umum. Perbedaan antara kamu dan pria-pria yang mendahuluimu, pria-pria yang membangun dunia, adalah mereka tidak punya waktu untuk tenggelam dalam belas kasihan diri. Realitas mereka tidak memungkinkan itu. Kamu dibesarkan di taman kanak-kanak, dalam masyarakat yang dirancang untuk melindungimu dari kenyataan keras alam semesta. Mereka memberimu makanan, atap, dan hiburan tanpa batas. Mereka menghapus tekanan dasar untuk bertahan hidup. Dan apa yang kamu lakukan dengan kebebasan yang belum pernah ada ini? Apakah kamu menggunakannya untuk menjadi lemah, mengeluh? Apakah kamu pikir kakek buyutmu peduli pada kesehatan mentalnya saat ia bekerja 16 jam di ladang atau pabrik? Apakah kamu pikir dia kekurangan motivasi untuk bangun sebelum fajar di tengah dinginnya udara? Tidak, dia tidak punya kemewahan konsep-konsep itu. Dia bangun ketika malam masih gelap,
melakukan kerja keras yang harus ia lakukan, dan mengulanginya keesokan harinya. Motivasi satu-satunya adalah bahwa keluarganya akan kelaparan jika ia tidak melakukannya. Perasaannya tidak relevan sama sekali dalam persamaan bertahan hidup. Kewajiban, satu-satunya kompas. Kebutuhan, satu-satunya dorongan. Kamu membawa internet terkutuk di saku, akses ke seluruh pengetahuan manusia sepanjang sejarah, dan kemampuan untuk memulai bisnis global dari kamarmu dengan investasi yang hampir nol. Kamu memiliki peluang dan alat lebih banyak daripada kaisar manapun di zaman kuno. Dan apa yang kamu gunakan semuanya? Untuk menonton bokong di Instagram dan berdebat dengan orang asing anonim tentang politik. Kamu diberikan arsenal terbesar dalam sejarah, dan kamu menggunakannya untuk bermain roulette Rusia. Melihat kehidupan seperti di masa lalu tidak berarti kembali ke zaman batu, bodoh. Itu berarti mengadopsi pola pikir besi yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang di dunia tanpa jaringan pengaman. Itu berarti memahami bahwa alam semesta adalah medan pertempuran yang kompetitif. Kamu harus menjadi kuat, berguna, dan kompeten, atau kamu akan dilahap dan dilupakan. Hanya ada dua pilihan. Kamu harus menerapkan pola pikir perang ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika alarm berbunyi, kamu tidak bangun untuk pergi bekerja. Kamu bangun untuk pergi ke medan perang. Setiap latihan di gym bukan untuk mempercantik tubuhmu, tapi untuk menempa baju zirahmu. Setiap jam kerja fokus bukan untuk mendapatkan gaji, tapi untuk membangun pertahananmu. Setiap makanan yang kamu makan adalah bahan bakar untuk mesin perang atau racun yang melemahkannya. Kamu harus mulai melihat dunia sebagaimana adanya, piramida kompetisi. Pria-pria di masa lalu membangun sesuatu, jembatan, kota, kekaisaran. Mereka meninggalkan warisan yang terukir di batu. Sebagian besar pria hari ini hanya mengonsumsi. Mereka menciptakan gunung hutang untuk membeli sampah yang tidak mereka butuhkan dan untuk memukau orang-orang yang membencinya. Pada akhir hidup mereka, warisan mereka hanyalah tumpukan tagihan dan riwayat Netflix. Tidak ada yang peduli dengan perasaanmu. Simpan ini dalam pikiranmu.